ekspansi ke Samudra Hindia. Dan kemudian berikutnya adalah ketika operasi militer ini selesai, maka Ibrahim Pasha ini menjadi seorang yang sangat berpengaruh di Mesir, dan mereka akhirnya Ibrahim Pasha mulai melihat hal-hal penting yang ada di Mesir. Di antaranya memang pertama soal bagaimana gitu perkembangan terakhir ekspansi laut dari orang-orang Mamluk, ya, kerajaan Mamluk sebelum dikuasai oleh penguasa Mesir sebelum dikuasai oleh Utsmani. Ya. Ternyata banyak sekali tuh ekspedisi-ekspedisinya, ekspedisi laut ya, pengiriman armada laut di masa Mamluk yang kemudian itu dijadikan sebagai bahan-bahan bagi Ibrahim Pasha untuk melihat sejauh apa peluang Utsmani untuk bisa melakukan hal yang sama. Di antaranya adalah nanti orang-orang Mamluk ini sudah sampai ke wilayah Yaman, wilayah Jeddah, bahkan Samudra Hindia, tapi masih belum terlalu jauh. Nanti di sini Ibrahim Pasha juga akan akhirnya bersinggungan atau bertemu langsung dengan Laskar Salim, bukan Salim Sultan ya, Laskar Salim yang menjadi Laksamana Salim yang menjadi pimpinan ekspedisi Mamluk terakhir, yang kemudian nanti akan menghantarkan ya, Ibrahim Pasha itu untuk bisa mencapai ambisi politiknya untuk bisa mengarungi Samudra Hindia. Berikutnya adalah bahwasanya Ibrahim Pasha juga akhirnya bertemu dengan manuskrip atau informasi geografis yang berkaitan dengan Samudra Hindia dan wilayah Asia Tenggara. Nah ini kan karena tadi karena Mesir, karena dia juga memiliki hubungan baik dengan orang di Venesia di Eropa. Orang Eropa ini kan lebih dulu ya untuk bisa memetakan soal Samudra Hindia dan Asia jauh lah, Asia Tenggara, Asia Timur dan lain sebagainya. Kita sudah membahas bahwasanya tadi orang-orang Eropa ini sangat berambisius untuk menemukan dunia baru. Ini kan sudah dibahas. Makanya mereka sangat lebih maju lebih dulu untuk masalah peta, masalah navigasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi bahwasanya Ibrahim Pasha akhirnya terbuka gitu. Ada peta ini, ada peta itu. Kemudian juga peninggalan orang-orang Eropa yang telah memetakan soal samudra, soal perairan dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang kemudian Ibrahim Pasha mulai mencoba mengorganisir kekuatan armada laut Utsmani di Mesir, masih di Mesir nih, yang kemudian mencoba melakukan operasi pengintaian. Pengintaian itu ya dalam artian apa ya? Tapi dipakai bahasanya ini sih bahasa pengintaian, artinya operasi intelijen ya untuk bisa memetakan potensi-potensi Samudra Hindia, kekuatan perang amanah perang kaum muslimin, termasuk peninggalan bangsa Mamluk, bagaimana orang Eropa juga memiliki peta, memiliki pengetahuan geografis, dan lain sebagainya. Itu yang terus terjadi sampai nanti akhirnya bagaimana Ibrahim Pasha ini untuk melakukan hal tersebut. Ini saya tegaskan lagi bahwasanya semua operasi ini untuk Samudra Hindia di bawah Ibrahim Pasha. Artinya memang bisa dikatakan ya Sulaiman Al-Qanuni ini di Istanbul ya setuju-setuju aja gitu kan. Apalagi dengan mempercayakan pada wazir agungnya ini. Nah, kemudian pada saat itulah Salim ini bertemu dengan Salman Res, Kapten Salman yang tadi saya sebut. Untuk ya tadi memang Salman ini meskipun orang Mamluk, dianggap orang Mamluk dan pernah dipenjara dan hukum dan sebagainya, Ibrahim Pasha melihat bahwasanya Salman ini menjadi orang yang berpotensi, paling potensial untuk bisa memenuhi ya atau melaksanakan ditugasi ya untuk mengarungi Samudra Hindia. Karena apa? Karena memang orang Mamluk, mantan Laksamana terakhir Andromache yang memiliki sejuta pengalaman yang sangat banyak untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah ini kan Ibrahim Pasha akhirnya mempercayakan hal tersebut kepada tadi ya operasi intelijen berhasil upaya-upaya awal untuk bisa mengarungi hal tersebut dan sebagainya. Itu tadi dengan apa? Dengan dengan dia datang ke Mesir karena tadi ada awalnya untuk memerangi ya pemberontakan yang dilakukan oleh mantan wazir di masa Salim I. Kemudian juga dia bertemu dengan tokoh-tokoh seperti
eh, siapa namanya saya lupa, Pires ya, yang menulis kitab kita di Bahri gitu kan, kitab laut ya, atau Book of the Sea gitu, yang menjelaskan tentang bagaimana ya tadi dinamika atau pengetahuan geografis di sekitar Arab dan Samudra Hindia. Kemudian juga menemukan manuskrip-manuskrip di Eropa tentang geografi. Kemudian juga akhirnya tadi bertemu dengan Kapten Salman Reis, kita yang tadi orang yang sangat ahli atau memiliki keahlian untuk bisa mengarungi laut. Dan itu yang dilakukan langkah awal oleh Ibrahim Pasha sampai tahun 1900 apa lupa 1524. Lalu kemudian langkah apa yang dilakukan oleh Ibrahim Pasha selanjutnya untuk bisa mengapa Utsmani ini memiliki visi arung samudra, visi arung samudra ini ya visi maritim gitu nah, untuk mengarungi samudra. Yang dilakukan berikutnya adalah mereformasi pemerintahan di Mesir gitu. Nah, langkah berikutnya adalah dengan mereformasi pemerintahan di Mesir yang kemudian pelabuhan-pelabuhan di sekitar Mesir, di sekitar Jazirah itu direformasi, diperbarui dan dimungkinkan untuk bisa menjadi gitu, hub atau pusatnya bagi pengiriman armada perang, armada laut Utsmani untuk wilayah-wilayah yang sangat jauh. Pemerintahannya diperbaiki, pelabuhan-pelabuhan strategis diperbaiki gitu kan. Kemudian juga dievaluasi berapa banyak armada laut Mamluk, peninggalan Mamluk yang ada di Jeddah, yang ada di sekitar Laut Merah, disuruh balik ke Mesir untuk bisa dievaluasi gitu kan. Bagaimana plus minusnya, kondisinya dan lain sebagainya. Kemudian itu dibangun lagi armada perang tersebut yang akhirnya ini yang akhirnya kemudian termasuk memukul mundur ya, karena reformasi ini ya, reformasi pengelolaan di sekitar Jazirah Arab yang kemudian memukul gitu kan secara telak orang-orang Portugis yang ada di sekitar Jazirah Arab. Ini yang kemudian ya tadi ya, setelah berhasil menghilangkan hambatan internal perdagangan di Jazirah Arab sehingga pendapatan itu semakin banyak, dengan serangkaian reformasi kemudian juga memperjajah armada baru dan menghilangkan ancaman-ancaman eksternal yang timbul oleh Portugis di laut. Ini yang terjadi dengan reformasi tadi. Akhirnya Mesir betul-betul siap untuk menjadi pusat atau hub atau pusat untuk armada perang, armada laut dari Turki Utsmani. Mesir juga sudah siap karena memang sudah dalam kondisi yang stabil perpolitikannya. Pengaruh Mamluk sudah tidak ada, pemberontakan sudah dihilangkan, dan ya Mesir itu ya Utsmani akhirnya. Sini akhirnya mimpi-mimpi atau cita-cita atau program-program politik untuk bisa mengarungi awan samudra itu mulai berlanjut. Sampai akhirnya ekspedisi pertama Utsmani itu adalah ke Yaman. Kenapa Yaman ini harus dipenuhi gitu? Karena Yaman ini adalah wilayah yang sangat strategis berikutnya untuk menjadi pusat kita bagi Utsmani membangun kekuatan. Sayangnya belum sempat untuk menyiapkan peta samudra ini ya. Yaman ini berada di wilayah Jazirah Arab paling selatan. Yaman ini menjadi wilayah yang sangat penting gitu kan ketika menjadi pusat kekuatan. Yaman juga akhirnya menjadi pertarungan pengaruh antara Portugis dengan orang-orang kaum muslimin sehingga harus diamankan. Belum lagi emang di Yaman ini situasi politiknya kurang lebih hampir sama dengan Mesir di awal-awal. Loyalitas orang Yaman belum maksimal pada orang Utsmani dan juga kekhawatiran untuk orang-orang Yaman ini beraliansi dengan orang Portugis dan lain sebagainya. Maka tadi ya Yaman ini harus segera dieksekusi, segera dikuasai, segera dibebaskan. Yang kemudian tadi secara singkat akhirnya dengan beberapa penugasan ya, Yaman ini akhirnya menjadi wilayah Utsmani, menjadi pusat berikutnya di bawah kontrol Mesir, yang akhirnya tadi ya Utsmani betul-betul sudah hampir siap ya untuk menjadi penguasa di Samudra Hindia. Kegambar kan Jazirah Arab itu kan selatannya Yaman. Sebelah Yaman itu ada Oman. Gitu. Oman belum ada, dikenal Yaman lah wilayah selatan itu. Kemudian Samudra Hindia. Sana akhirnya akan bertemu dengan kekuatan-kekuatan orang Eropa lah secara nyata di Samudra Hindia tersebut.
Yang kemudian Yaman ini dikatakan sebagai tuannya, misternya untuk tadi penguasaan atau peluasan pengaruh ke wilayah India. Nah, hanya saja gitu kan, di Yaman ini gitu kan, sebelum jauh ya, di tahun 1528 terjadi pertarungan berdarah antara Laksamana Salman tadi dengan uh, Herdin Arumi. Herdin Arumi adalah orang yang sebenarnya membantu Salman untuk membebaskan Yaman. Nah, terjadi pertarungan pengaruh konflik politik antara kedua ini sampai nanti Salman ini kemudian dibunuh oleh Khairuddin kan, temannya sendiri gitu kan. Untuk apa tadi? Karena memang tadi perebutan pengaruh di Yaman lah. Yang sampai akhirnya nanti keponakannya Salman ini langsung membalas dendam gitu kan atas kematian pamannya Salman yang kemudian membunuh Khairuddin Arumi tadi. Dan akhirnya tadi Mustafa Bayram namanya, nama keponakannya tadi, yang kemudian menjadi penguasa Yaman dan kemudian menjadi aktor penting berikutnya yang mencoba menegaskan kekuatan Turki Utsmani di Samudra Hindia. Sampai nanti di Mustafa Bayram inilah kekuatan Utsmani itu tiba di India, tiba di pelabuhan Diu di barat laut India sekitar 1531. Nah, kalau kita bandingkan dengan sejarah Indonesia, wilayah itu tuh kalau kita baca sejarah Indonesia, Malaka itu udah jadi pusat Portugis, ibu kota Portugis, Malaka ya. Bukan ibu kota ya. Pusatnya lah, kekuatan utama Portugis itu di Malaka. Karena Malaka itu dikuasai sekitar 1400 berapa ya? Saya lupa. 90 sekian lah gitu. Apa saya lupa. Nah, itu udah jadi sudah hampir tuh 1511 lah. Maaf. Ini sudah hampir nih antara Utsmani dengan Portugis itu saling berhadapan-hadapan dalam Utsmani sudah hampir ya menyerang ibu kotanya Malaka, pusat penjajahan Portugis di Asia itu Malaka. Yang kemudian ini udah dekat lah itu antara India dengan Aceh. Acehnya kan Aceh ya Selat Malaka itu kan hafal lah, mudah-mudahan hafal ya, antara Sumatera dengan Semenanjung Malaya itu kan Selat Malaka, sudah hafal. Dan itu yang kemudian hampir gitu kan, sudah hampir ya, semua Samudra Hindia itu dijangkau oleh kekuatan Utsmani melalui siapa? Melalui sosok tadi Mustafa Bayram, keponakan dari Laksamana Salman yang pada tahun 1531 sudah tiba di pelabuhan Diu di barat laut India. Hanya saja gitu kan, ekspedisi itu dibatalkan gitu kan. Untuk bisa menguasai Mesir itu dibatalkan karena apa? Karena pada tahun segitu ya, tahun 1529 sekitar 1530-an awal terjadi persaingan sengit antara Utsmani dengan orang-orang Syafawi di wilayah Irak atau Iran hari ini. Wilayah Persia, bekas Persia. Karena kekuatan Syafawi ini, kekuatan orang-orang Syiah ini juga sangat besar, sangat kuat, dan sangat berpotensi untuk bisa mengganggu stabilitas politik orang Utsmani dan kaum muslimin secara umum. Belum lagi, orang-orang Safawi juga sudah disinyalir, sudah dicium oleh Ibrahim Pasha memiliki aliansi dengan orang-orang Portugis. Nah, sekarang kan buka peta lagi, lihat peta gitu. Nah, mereka menguasai Teluk Persia. Teluk Persia itu apa? Teluk Persia itu ya tadi salah satu pos penting juga yang nanti menjadi pusat untuk bisa mengakses langsung Samudra Hindia. Nah, makanya jadi di sini nih berbahaya ketika ada aliansi Portugis dengan orang Syafawi gitu, yang menguasai Teluk Persia ini. Nah, makanya oleh karena itu akhirnya pasukan dari Mustafa tadi akhirnya ditarik gitu ya. Dari yang tadi mau ke India, kemudian ditarik ke Irak. Ibrahim Pasha akhirnya kan sekitar 1534 berhasil membebaskan atau berperang dalam perang melawan orang Syafawi di Irak dan berhasil menguasai Irak pada saat itu. Dan itu yang kebetulan sebetulnya puncak ya dari keberhasilan karir politik dari seorang Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha ini akhirnya tadi
berhasil. Selama 14 tahun sejak 1520 sampai 1534 dia sudah memiliki prestasi politik yang sungguh luar biasa di usia yang sebetulnya relatif muda. Di awal-awal berhasil menghalau pemberontakan orang-orang Mesir, orang bukan Mesir ya, mantan wazir di masa Salim yang memberontak, kemudian juga berhasil untuk bisa memajukan pemahaman dan pengetahuan geografis Utsmani dengan meng-hire seorang namanya siapa, saya lupa lagi, Pires tadi, dan kemudian juga yang kemudian juga berhasil mengakses Book of the Sea, ya, di Kitabil Bahri gitu. Kemudian juga berhasil mengeksplorasi atau menjangkau pengetahuan tentang geografi orang-orang Eropa, bahkan sudah bisa secara mengeksekusi langsung ya dengan penugasan Laksamana Selman untuk bisa menguasai Yaman, mengkonsolidasi atau mereformasi pemerintahan Mesir untuk available untuk bisa menjadi pusat bagi armada laut Samudra Utsmani Samudra Hindia. Kemudian juga berhasil menguasai Yaman, hampir bersukses melanjut menguasai India, bahkan mungkin sesaat lagi sudah bisa sampai ke Malaka, pusat Portugis pusat pemerintahan, pusat militer dari orang Portugis, bahkan mungkin bisa sampai ke pengaruh pada Nusantara secara umum. Tapi kan ternyata ditarik untuk bisa tahun 1930 awal itu untuk berperang melawan orang-orang Safawi di Irak. Gitu. Yang akhirnya tadi Turki justru masih mengeluhkan mengeluhkan kekuatan di antara Jazirah Arab ketika berhasil menguasai Irak. Namun ya, tahun 1934 yang dianggap sebagai puncak dari karir politik Ibrahim Pasha tadi muncul semacam kesalahpahaman gitu, antara Ibrahim Pasha dengan Sulaiman Al-Qanani, Khalifah Sulaiman. Ibrahim Pasha dianggap sudah semakin luar biasa kuasanya, sudah semakin luar biasa mengklaim kekuasaan gitu. Sampai nanti akhirnya di satu sisi mungkin nanti ada sosok Harim itu apa ya kalau bahasa enaknya, Mas Adin? Selir ya, benar-benar. Antum tahu ya selir? Benar-benar selir. Selir dari jangan ketawa. Selir dari Sulaiman Al-Qanani gitu. Si siapa tuh namanya kalau di film itu? Saya lupa juga itu, ada Vivi-nya itu. Apa namanya? The Hope F. Ya itu ya, selirnya yang juga tadi memiliki ya, jadi ya saya sudah disebutkan di awal, Khalifah Sulaiman Al-Qanani ini lemah secara politis gitu, di dalam kebijakan, sangat ketara sekali dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya, orang-orang sisinya gitu, entah itu Ibrahim Pasha wajirnya, entah itu istri-istrinya maupun selirnya sendiri pun gitu. Harimnya gitu. Dan kemudian yang terjadi adalah bahwasanya si harimnya ini, si selirnya ini memiliki sengketa atau persoalan dengan Ibrahim Pasha, dengan Ibrahim Pasha yang saya lupa detailnya apa sih yang dipermasalahkan gitu. Tapi yang terjadi Roxelana gitu kan, istri selirnya Sultan Al-Qanani namanya Roxelana. Yang kemudian Roxelana yang kemudian membisiki Sulaiman Al-Qanani Khalifah untuk tadi bahwasanya Ibrahim Pasha ini sudah sangat besar, luar biasa pengaruhnya, sangat luar biasa potensi bahayanya di masa yang akan datang dan lain sebagainya. Yang kemudian tadi dengan salah satu hal yang sangat menjadikan baik lagi kalau nonton film Sulaiman Al-Qanani itu menarik tuh nanti ya, penjebakannya gitu kan, harunya, sedihnya. Sampai Sultan itu sangat sedih sekali ketika mengeksekusi. Kenapa? Karena teman kecil gitu, teman sejak kecil. Tiba-tiba harus dieksekusi mati gitu. Karena apa? Karena provokasi seorang selir tadi gitu. Yang kemudian tadi pada tanggal 5 Maret 1536 Ibrahim Pasha ini kemudian dieksekusi gitu. Dieksekusi oleh tadi orang-orang Utsmani atas perintah Sultan. Maka di sana ya berakhirlah masa Ibrahim
Pasha, gitu. Masa Ibrahim Pasha yang dianggap sebagai masa, ya kalau di dalam yang kalau kasarnya menyebutnya sebagai masa pengintaian, masa bisa dikatakan intelijen, masa untuk menyusun informasi banyak, masa untuk membuat fondasi awal bagaimana armada laut Utsmani itu dibangun. Termasuk di sana ada armada lautnya, teknologinya, kapalnya, termasuk pengetahuan geografisnya, termasuk nanti visi politiknya dan lain sebagainya. Ini yang bisa dikatakan sebagai Ibrahim Pasha and the Age of Reconnaissance. Dan itu yang bisa dijelaskan ya. Nanti akan kita jelaskan lagi nanti di bab selanjutnya. Nanti bab yang akan menjelaskan soal perang langsung ya antara Utsmani dengan Portugis di masa awal. Nanti di sanalah bisa dikatakan nanti di bab selanjutnya itu masih belum sih bersinggungan dengan Aceh atau Nusantara. Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwasanya sekali lagi di awal saya jelaskan buku-buku tentang Turki Utsmani termasuk kepentingan Aceh yang beredar di masyarakat memang menarik, memang sudah komplit, tapi memang kurang mendeskripsikan soal dinamika internal Utsmani, termasuk intrik-intrik politik dan lain sebagainya. Berikutnya juga mereka membahas ketika buku-buku yang tadi saya sebutkan, saya tunjukkan membahas tentang hubungan Aceh dengan Utsmani yang dianggap sebagai masa awal Utsmani dengan Nusantara, itu baru terjadi sekitar tahun 1564 lah, 1560-an awal. Masa di mana-mana sebetulnya dalam buku Ottoman of Utsman itu masa-masa armada laut Utsman itu sudah dewasa lah, sudah tumbuh kan. Belum dibahas soal bagaimana gitu kan armada laut Utsman itu dibangun, dibangun, ditanam di masa awal dan lain sebagainya. Belum lagi dibahas masalah soal Mesir, soal Yaman dan lain sebagainya. Itu sih Mas Adin yang bisa saya jelaskan di bab pembahasan buku ini. Nanti pendalamannya kita akan temukan, bisa kita jawab atau diskusi barangkali. Saya kembalikan dulu ke Mas Adin. Ya. Oke, terima kasih Kang Septian atas penyampaian materinya, yang mana tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan pengaruh dari sosok Ibrahim Pasha terhadap kemajuan armada laut ya, armada laut Utsmaniyah yang memang menjadi ujung tombak bagi masa eksplorasi Utsmani itu sendiri. Dan juga tentu seperti yang tadi juga sudah disampaikan, bagaimana di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu ada banyak sekali pengaruh-pengaruh yang muncul dari orang-orang sekitarnya ya. Jadi secara politik dan kebijakan memang beliau lemah, walaupun banyak yang menjuluki di masa tersebut adalah masa puncak ya, keagungan dari masa kemasan dari kesultanan kekhilafahan Utsmaniyah. Dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan, bagaimana kemudian pengaruh dari Roxelana ya, kalau di bahasa yang lain biasanya disebutnya harem ya, harem atau selir dari Sultan Sulaiman, dan juga pengaruh dari Ibrahim Pasha itu sendiri. Yang mana nanti sebenarnya ya kalau saya membaca juga kisah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, selain dari kisah terkait kesuksesan beliau, tentu kisah-kisah terkait intrik-intrik politik di sekitar beliau juga memang sebenarnya lebih banyak menyakitkan hati gitu. Termasuk kalau saya pernah baca buku bukunya John Freely ya, yang judulnya Istanbul. Banyak, kalau nggak salah ini di Gramedia juga masih ada. Jadi di sini juga banyak disebutkan terkait tadi tuh ya, intrik-intrik politik, bagaimana pengaruh harem yang justru lebih mempengaruhi semacam mereka tuh malah kayak de jure ya, kayak jadi penguasa ini, penguasa sultan ya, padahal harus memiliki salah satu yang sesungguhnya. Kalau di sini sih disebutkan karena saya cinta terhadap Roxelana itu sedemikian tinggi gitu. Tapi walaupun sebenarnya saya belum banyak
mengeksplorasi ada beberapa pendapat-pendapat lain, walaupun sejarah itu sendiri juga tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan sumber hukum untuk Islam itu sendiri, namun kita bisa menjadikan hal ini sebagai pelajaran bagi umat Islam di masa depan ketika menjalankan roda pemerintahan Islam. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti silahkan disampaikan di chat YouTube ya, bisa. Lalu kemudian disampaikan juga lewat chat di Zoom kalau ada yang ingin bertanya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan lewat chat Zoom atau lewat chat di YouTube. Oke. Mungkin kalau dari saya ini Kang ya, terkait dengan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni ini, jadi masa itu kan memang dari Eropa sendiri itu kan banyak kekuatannya itu kan juga demikian besar ya, dalam arti mereka juga mampu menandingi kekuatan dari Utsmani itu sendiri gitu. Nah, apa yang kemudian terutama waktu itu kan diwakili oleh Portugis sama Spanyol. Apa yang kemudian menjadikan Spanyol dan Portugis ini demikian kuat gitu. Padahal kan sebenarnya kalau mau melihat Eropa secara umum kan di situ juga ada Austria, ada Prancis ya dan sebagainya. Sebenarnya itu mereka juga kemana gitu? Kenapa kemudian hanya diwakili oleh Spanyol maupun Portugis? Dan yang paling pentingnya sih sebenarnya kenapa mereka juga malah jadi bisa menandingi Utsmani itu sendiri gitu. Ya baik. Nanti ini kita bisa bahas lebih detail di sejarah Eropa ya, Eropa Barat. Jadi memang menariknya bahwasannya pada masa itu kan relatif bahwasannya orang-orang Utsmani, orang-orang Eropa itu kan dalam masa abad ke-8 lah, kan sebagai seperti itu ya. Justru yang masih lebih maju itu orang-orang Spanyol dan orang-orang Portugis gitu. Kalau saya tidak salah ya, mereka ini kan orang-orang Protestan kan, Protestan atau Katolik saya lupa. Memang orang-orang yang lebih maju dan lebih dibandingkan Eropa yang lain yang secara umum kita tidak bisa menyamakan dengan Eropa hari ini yang secara umum memang maju semua gitu. Bahkan nanti juga kita bisa lihat Belanda pun pada masa yang sama, hampir kurang lebih sama, itu kan juga sempat dijajah oleh Spanyol. Prancis juga sempat dijajah, bahkan Prancis sempat dijajah ketika Perang Dunia II. Jadi memang bangsa-bangsa Eropa yang lain belum bangkit, masih dominasi orang-orang gereja gitu. Justru Spanyol dan Portugis ini yang lebih maju, dan gereja justru yang merestui untuk mereka ini, dua negara ini ya, dua bangsa ini untuk lebih maju dalam hal-hal politik dan kemiliteran. Saya kira itu yang bisa saya lihat ya, kenapa sih kok Spanyol, Prancis, bahkan Inggris pun belum kan pada saat itu. Tapi nanti ketika dinamika Eropa berikutnya, justru memang Prancis dan Inggris yang akhirnya menjadi motor baru ya bagi peradaban Eropa. Kenapa? Memang karena nanti di Prancis ada revolusi Prancis dan dibarengi dengan revolusi intelektual juga pada saat itu. Kemudian juga di Inggris dibarengi dengan revolusi produksi gitu, revolusi Inggris, industri kan seperti itu. Ini kan yang menjadi neraca kekuatan Eropa itu kan beralih dari tadinya Prancis, dari Spanyol, Portugis menjadi Inggris dan Prancis. Nanti orang-orang Inggris akhirnya juga ada yang pergi gitu kan, orang Eropa, terutama orang Inggris yang termasuk orang Irlandia gitu, akhirnya pergi berdiaspora, keluar dari Eropa ya, karena memang tidak kuat dengan tekanan politik, ekonomi dan agama gitu. Rata-rata orang Portugis pun nanti orang-orang Protestan pun akhirnya pergi, apalagi ketika ditemukan dalam tanda kutip ya benua Amerika oleh Columbus. Maka akhirnya pergi tuh ke Amerika. Nanti akhirnya mereka kemudian mulailah membangun peradaban baru di Amerika. Karena orang-orang Eropa yang kemudian mereka juga tidak hanya membawa diri saja dari Eropa ke Amerika, tapi cita-cita baru, konsep-konsep kehidupan baru yang tadi
yang oleh orang-orang Prancis itu dibawa ke sana gitu. Entah itu soal konsep politik, konsep demokrasi, konsep kebebasan, konsep kapitalisme gitu. Itu dibawa juga ke Amerika oleh orang-orang Eropa. Di sana akhirnya neraca peradaban Barat pun akhirnya berubah lagi kan. Muncul kekuatan baru Amerika. Di Amerika akhirnya muncul lebih kuat lagi ketika pasca Perang Dunia Kedua menjadi menjadi adidaya menjadi donatur perang bagi negara Eropa yang akhirnya banyak sekali negara-negara yang berhutang terhadap Amerika. Seperti itu ya Mas Adin. Tapi memang itu ya, kita harus tahu juga bahwasanya Eropa hari itu seolah-olah maju semua ya. Tapi memang itu juga diawali dengan hal-hal yang luar biasa dinamis gitu. Tidak langsung ujuk-ujuk seperti itu. Itu Pak. Mas Adin. Ya, siap. Oke. Untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung disampaikan di chat aja ya. Oke. Ini kalau bicara terkait dengan Amerika, Kang, saya juga masih ada satu missing link nih terkait dengan sejarah kenapa kemudian Amerika itu kan bisa jadi satu adidaya ya. Ini masih ada hubungannya dengan pembahasan. Jadi orang-orang Eropa itu kan melakukan migrasi ya ke arah Amerika gitu. Yang saya baca karena ada karena di Eropa itu banyak pergolakan atau kezoliman dari penguasa-penguasa di sana, terus kemudian mereka pergi gitu ke Amerika dan membuat satu peradaban baru. Bahkan bukan cuma hanya di Amerika sih, tapi di Australia kan juga membuat peradaban baru. Nah, apakah memang demikian adanya gitu yang terjadi sehingga Amerika itu jadi pusat yang terbaru, karena kan sebelumnya kan kita ketahui bahwasannya di sana kan ada suku Indian dan lain sebagainya. Kenapa kemudian mereka bisa jadi satu peradaban besar di sana? Gitu. Karena kalau misalnya kita lihat kan benua mereka itu besar ya, mereka itu besar dan menangkan satu benua itu kan butuh effort yang sangat besar gitu. Betul. Apakah nanti perdagangan yang dilakukan oleh mereka orang-orang Eropa di Amerika ini itu memang sangat berpengaruh, atau memang ada faktor lain selain eksplorasi yang memang mereka lakukan, misalnya seperti di negara-negara di Asia ya, yang hari ini kita kenal dengan Asia Tenggara, atau kemudian negara-negara lain. Karena kan kalau kita lihat VOC saja ya, sebagai satu perusahaan multinasional yang terbesar saat itu kan hanya bahkan dengan mengeruk sumber daya di Indonesia saja sudah sangat kaya gitu. Betul. Ya. Itu gimana Kang? Jadi gini, kita jadi bahas sejarah Amerika nih. Tapi menarik bahwasanya gini, Eropa itu mengalami pengalaman yang sangat panjang tentang kehidupan, tentang kehidupan, kengerian peradaban dan lain sebagainya. Mereka pernah mengalami masa kegelapan, masa kebebasan di era Romawi, masa kegelapan di era gereja-gereja, yang akhirnya mereka melihat bahwasanya dominasi dan intervensi orang gereja yang kong kali kong dengan orang-orang borjuis, gitu. Yang akhirnya mereka lihat itu yang membuat Eropa itu gelap, kegelapan, di mana ilmu pengetahuan, definisi keadilan sosial, dan juga definisi tentang kebebasan manusia itu dikekang dan lain sebagainya. Maka pada saat itu muncul dinamika intelektual baru yang akhirnya mereka muncul yang tadi menandakan Eropa itu masuk di masa zaman Renaissance, zaman pencerahan, zaman Afro-Rum, zaman kebangkitan. Di mana tadi mulai banyak cari filosof-filosof yang lahir yang mulai mengkritisi kehidupan mereka, bahkan peradaban mereka pada saat itu. Yang akhirnya singkat cerita ya, mereka mulai mendapatkan rumusan-rumusan baru dalam hal persoalan kehidupan, entah itu dalam sosial, nanti akan ada istilah liberalisme, istilah antroposentris, nanti juga ada dalam aspek dalam kehidupan ekonomi, nanti akan ada istilah kapitalisme dan lain sebagainya. Begitupun dalam aspek pemerintahan, akhirnya nanti mereka melihat kesewenang-wenangan gereja, intervensi gereja yang tidak logis dan tidak rasional memimpin mereka, memimpin masyarakat, memimpin pemerintahan, akhirnya harus digantikan dengan satu yang rasional, yaitu republik atau demokrasi dan sebagainya.
Hanya saja ketika pemikir-pemikir ini lahir, juga kan mendapatkan tantangan sangat luar biasa dari gereja maupun dari para orang Bugis sendiri. Tantangannya apa? Memang tantangannya kemunculan pemikir ini kan sebetulnya juga berpotensi untuk menghancurkan ya pengaruh atau kedudukan orang mereka status quo tadi, entah itu gereja maupun entah orang-orang pemilik modal gitu, ya kan seperti itu. Makanya pada saat itu maka akhirnya terjadilah perang, terjadilah diskriminasi, terjadilah hukuman-hukuman ya terhadap orang-orang yang berpikiran dalam tanda kutip pencerahan tadi. Nah makanya saat itulah di Eropa itu muncul revolusi Prancis dan lain sebagainya yang tadi dengan istilah revolusi itu kan berarti republik, satu lagi apa sih? Itulah nilai-nilai yang mereka kampanyekan, pelaporkan. Tapi kan untuk ke arah sana itu kan sangat sulit, sangat susah karena memang kan berbenturan dengan status quo. Maka pada saat hampir zaman bersamaan disusul oleh tadi migrasi besar-besaran orang-orang Eropa ke Amerika dengan ditemukan navigasi, kan budaya teknologi kapal laut, teknologi angin, membaca angin, teknologi geografi dan lain sebagainya. Yang juga begitu juga rute yang paling memungkinkan untuk ke Eropa. Eropa ini ya tadi dianggap sebagai dunia baru tadi yang pada saat itu memang lebih dulu ya ditemukan daripada Australia. Lebih dulu diduduki oleh Australia. Makanya jadi orang-orang Eropa yang ke Amerika ini juga selain untuk menyelamatkan diri, memperbaiki kehidupan mereka, juga membuat ide-ide yang tadi berkembang di Eropa. Maka oleh karena itu di Amerika itu tidak ada tuh kerajaan, pengaruh dominasi gereja, ya, tidak ada gitu. Karena apa? Memang karena mereka mulai di sana itu dari nol, ya mirip petugas SPBU lah, dimulai dari nol ya mas, seperti itu, ya kan? Mulai dari nol, akhirnya tadi mereka bisa sesuka hati dan sesuka cita untuk bisa mengklaim, menerapkan, kan, menegaskan konsep kapitalisme, revolusi seluruhnya ya, untuk bisa diterapkan dan di memang dunia baru ini. Kecuali memang sana mereka akhirnya bisa kemudian menegaskan hal itu. Tentu juga tidak mudah dengan semangat tadi ya, semangat yang sebutkan tadi, kemudian akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi negara yang sangat maju. Salah satunya adalah tadi kenapa mereka juga memilih konsep persemakmuran kan, apa sih istilahnya, ya konsep state ya, unit itu apa sih, konsep federal gitu, karena memang federal. Tadi ada sejarah panjangnya gitu. Kenapa? Memang karena ada konflik-konflik juga antar negara bagian. Tapi mereka melihat bahwasanya ya, tadi bersatu dengan otonomi yang khusus gitu, otonomi yang luar biasa besar ya, itu akan menjadi alternatif bagi mereka untuk bisa menjadi negara besar seperti saat ini. Itu Mas Adin, paling tidak yang bisa saya jelaskan tentang sejarah Amerika ini. Ya, berarti memang mereka nggak melakukan eksplorasi sebagaimana yang Eropa lakukan ya, karena kan kita juga nggak pernah mendengar Amerika menaklukkan apa gitu, kayak isolasi politik apa gimana. Kenapa mereka untuk apa mereka melakukan eksplorasi? Karena memang tidak ada persaingan peradaban di sana ya pada saat itu. Iya. Sebagaimana Eropa yang memang didesak oleh kekuatan kaum muslimin. Kemudian juga Eropa itu ya segitu-gitu aja tempatnya gitu, daerahnya gitu, dibandingkan dengan Amerika, termasuk juga nanti bandingkan dengan Australia, yang memang mereka mengeksplorasi, ya bukan tidak ada eksplorasi ya, mereka mengeksplorasi wilayah yang mereka temukan itu nggak habis gitu kan, untuk zaman itu sampai zaman itu pun nggak habis sebetulnya kan, manusia kecil bisa mengeksplorasi satu benua gitu, kan nggak habis gitu kan. Maka akhirnya fokus di situ, seperti itu. Fokus itu emang banyak sekali nanti ditemukan minyak, ditemukan tambang dan lain sebagainya. Yang akhirnya mereka kuatlah dengan itu semua gitu. Nah ini ketika kuat dan sudah selesai dengan kehidupannya gitu, selesai dengan masalah internalnya, selesai dalam artian ada mekanisme untuk proteksi, mekanisme untuk penyelesaiannya gitu.
Mereka hanya melakukan eksplorasi keluar gitu kan. Untuk apa? Untuk tadi menjadikan hegemoni ekonomi mereka di wilayah tersebut. Jadikan wilayah itu sebagai pasar dari industri mereka, seperti itu kan, menjadikan pasar bagi ide-ide kebebasan mereka. Artinya memang salah satu cara apa yang dimaksud dengan definisi politik luar negeri adalah cara-cara untuk bisa mengamankan politik dalam negeri suatu negara. Dan tadi kebebasan, hegemoni, ketersediaan pangan, ekonomi dan sebagainya itu kan salah satu yang cara untuk diproteksi agar Amerika tetap stabil itu kan dengan cara menghegemoni negara luar negeri kita untuk dalam negeri itu stabil, eksis dan sebagainya. Begitu Mas Adin. Itu yang harusnya dilakukan oleh negara-negara besar. Emang seperti negara besar. Tidak seperti Indonesia. Ya sudah, Indonesia seperti itu. Begitu, Mas Adin. Ya, oke. Terima kasih Kang Septian jawabannya. Kalau kembali lagi tadi nih ke permasalahan terkait dengan Ibrahim Pasha. Status beliau itu kan kalau kita coba representasikan misalnya dengan kitab Haji Hiza itu memang mirip ini ya, kayak semacam apa tuh namanya, saya lupa tuh. Muawin. Intinya kan dia beliau itu kan wazir ya. Wazir yang memang lebih banyak di sebagai Perdana Menteri untuk di masa Kesultanan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Nah, kenapa kemudian di masa beliau ini pengaruh dari orang-orang di sekitar Sultan itu demikian besar? Apakah memang kalau tadi kan sebenarnya dijelaskan terkait dengan kelemahan dari Sultan itu sendiri gitu, tapi saya yakin itu bukan menjadi faktor tunggal, pasti ada faktor lain gitu. Iya, begini Mas Adin, dalam struktur pemerintahan pada saat itu kekuasaan terbesar itu kan khalifah, sultan. Tapi gitu, untuk berkontestasi menjadi khalifah dan pemimpin tertinggi tersebut sangat tidak mungkin, karena memang keumumannya dan memang yang berlaku selama berabad-abad adalah harus ada terah politik, harus ada dinasti, harus ada hubungan keturunan, hubungan kerabatan keluarga. Seperti itu ya. Itu kan pertama itu. Kedua, bahwasanya ada dinamika manusiawi ya. Setiap manusia untuk bisa mengambil pengaruh, mendominasi suatu hal, kemudian nanti untuk bisa ingin ya, menguasai suatu komunitas, menguasai suatu negara gitu dan sebagainya. Ini kan dinamis ya, ini kan manusiawi kan seperti itu Mas Adi. Dan ketika yang menjadi khalifah, paling tidak itu ada kontestasi antara keluarga, gitu. Antara keluarga. Siapa yang menjadi khalifah, pertarungan seperti itu. Adapun orang-orang yang dia tidak punya keturunan, gitu, hubungan darah, bahkan mungkin wanita, maka yang menjadi sifat manusia itu muncul ketika untuk bisa memberikan pengaruh terhadap siapapun nanti pemerintah atau khalifah yang menguasai pemimpin tertinggi tersebut. Ini yang terjadi. Nah, makanya sebenarnya selain karena kelemahan Sultan Sulaiman, juga memang ada aspek-aspek yang manusiawi. Orang-orang yang di lingkaran Sultan, orang di lingkaran istana pemerintah itu pasti ingin aspirasinya, kekuasaannya, pengaruhnya itu menjadi rujukan utama, menjadi hal yang didengarkan, dilakukan oleh negara atau suatu organisasi lah. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Kenapa bisa dominan dan terlihat sekali? Memang karena ini faktor yang pertama tadi, Sultannya atau Sulaimannya itu memang sangat-sangat luar biasa flamboyan lah kalau bahasa. Ketika saya membaca di bab awal ya, bab ini, paragraf awal di bab ini memang menggambarkan dulu tuh deskripsinya Kasale ini. Sulaiman ini orang-orang Sulaiman ini orang yang butuh keintiman. Apa ya keintiman itu? Orang tuh dirangkul kita. Hubungan itu dengan yang lain itu dienak-enakin ya. Yang penting enak gitu kan. Itu kan semua itu diakomodir gitu kan. Yang penting organisasi negara itu akhirnya bisa jalan walaupun nanti jelas atau tidak jelas dan lain
Ini kan terjadi gitu kan. Makanya si ini diakomodir, Ibrahim Pasha diakomodir. Harim atau istrinya diakomodir dan lain sebagainya. Sementara di sisi orang-orang mereka sendiri, baik itu Wajid, Ibrahim Pasha, istrinya, Seller dan lain sebagainya, bahkan wajib-wajib yang lain ya, itu pasti punya sisi manusiawi untuk ingin eksis, unjuk, berpengaruh dan lain sebagainya. Itu kan terjadi. Makanya saat itu akhirnya itu dominan. Ketika memang ada orang baik yang dominan, ya baik gitu kan. Ketika ada orang yang niat buruk dan dominan, ya jurak jadinya seperti itu. Apakah harusnya seperti itu? Dalam ini juga pandangan fikih ya, pandangan ulama. Sepertinya tidak seperti itu. Misalnya ya, Abu Bakar ketika menjadi khalifah, Umar itu sangat dominan. Umar itu sangat ingin aspirasi itu didengar dan diterapkan. Tapi kan Abu Bakar yang dia kenal lembut dan lain sebagainya, justru ketika jadi khalifah jadi tegas. Abu Bakar yang tadinya flamboyan, kita kan belum jadi khalifah, pemberi, maaf, lembut, gitu, dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi tegas, menjadi keras, gitu, ketika jadi khalifah. Ini kan pemimpin seperti ini harusnya. Ketika kalau kita mencontoh Khulafaur Rasyidin. Padahal orang-orang sekitarnya ada Umar, ada Khalid, gitu kan, ada lain sebagainya, ada Ali dan lain sebagainya, kan rupa-rupa nih orang yang pasti ingin. Saya katakan ingin ya, kontestasi itu ada pasti ingin. Tapi kan ini kan kontestasi orang-orang soleh kan, yang ingin kebaikan bersama, kebaikan umat Islam. Dan tapi posisi Umar sangat-sangat amat kuat. Nah, di sini ya salah satu kita bisa pelajari di zaman Sulaiman Al-Qanuni ya, itu tidak terjadi. Posisi khalifahnya itu lemah. Jadi siapa aja bisa berkontestasi, bisa muncul. Sampai hingga tadi terjadi orang-orang yang ingin muncul ini, kemudian orang yang muncul ini kemudian bersinggungan lah kepentingannya gitu kan. Bersinggungan, bersetegang lah akhirnya gitu. Ibrahim Pasha kan, saya kira Harim ini kan nggak ngurusin Mesir, nggak ngurusin Samudra Hindia, nggak ngurusin yang lain kan. Ada Ibrahim Pasha tetap naik. Tapi ketika ada singgungan gitu kan, ada kepentingan yang bersinggungan yang ada pecah ya, konflik ya. Kemudian si Ibrahim Pasha ini, Harim ini akhirnya ke Ibrahim Pasha gimana gitu. Curiga, melihat arah bahaya dan lain sebagainya. Yang celakanya adalah ini menjadikan suges kepada khalifah atau pemimpin negara, Sulaiman Al-Qanuni. Ini akhirnya menjadi Sulaiman Al-Qanuni kemudian mengeksekusi dari Ibrahim Pasha. Gitu, Din. Jadi memang ada sisi manusiawi. Sama seperti zaman Khulafaur Rasyidin pun ada Umar, ada yang lain gitu. Manusiawi gitu. Didengar pendapatnya, ini siat saya. Tapi kan mereka orang soleh. Kenapa bisa kuat? Karena memang ada posisi posisi yang kuat dari seorang pemimpin. Itu Din. Seperti itu. Itu yang saya lihat ketika melihat dinamika perpolitikan termasuk yang ada di Usman. Nah, dan poin berikutnya adalah tidak ada dari keturunan Utsmani, entah itu adiknya, entah itu kerabat keluarganya dari Sulaiman ini, yang kemudian dia ingin merebut kursi kekhalifahannya. Nah, saya tidak menemukan. Gitu. Artinya memang nggak ada seperti misalnya persaingan untuk jadi khalifah dan lain. Tidak. Saya menemukan. Justru yang menemukan adalah status quo-nya. Tetap Sulaiman Al-Qanuni, tapi dezurnya, kebijakan dan lain sebagainya ya tadi. Orang-orangnya nih sekitar ini. Seperti itu. Iya. Gitu ya. Baik, terima kasih Kang Sep. Sebenarnya saya juga ini habis searching ya terkait dengan peta dunia nih. Tadi kan dibahas terkait dengan Mesir dan Yaman ya, dan lain sebagainya. Tapi mungkin sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga nih yang nyangkut di benak saya. Mungkin minggu depan bisa banyak diskusi juga nih terkait kelanjutan dari buku ini. Nanti minggu depan tuh kalau nggak salah Rustam Pasha ya. Kadim Sulaiman Pasha ya. Ya. Termasuk kan di sini disebutkan Hadim Sulaiman Pasha World War. Nah, ini juga menarik ya. Kenapa kemudian Giancarlo Casale menggunakan diksi World War? Ya, itu dia. Menarik itu. Nanti memang nanti akan ada perang antara mungkin Utsmani dengan yang lain. Ya baik. Ada lagi Mas Adin? Pertanyaan? Dari ini tidak ada ya? Ya, closing statement mungkin. Ya baik.
banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari pertemuan sore ini. Saya juga banyak menemukan insight baru ketika menjelaskan dan berdiskusi sore ini. Paling tidak bahwasanya saya ingin mengingatkan jangan dulu cepat bosan dengan buku ini. Buku ini berjalan sangat lambat. Ya, ini 3 pertemuan pertama tenang banget ya. Tenang banget, masih di sini terus. Jadi memang satu abad dibuat satu buku gitu. Ini termasuk relatif singkat, relatif umum saja gitu. Beda kalau kita satu abad kontemporer dibuat satu buku panjang tuh, karena data banyak, ceritanya banyak. Ini kan di abad yang lama gitu. Gitu ya, seperti itu. Artinya memang makanya tetap enjoy. Saya sangat akan terus berusaha ketika menjelaskan buku ini tuh mendapatkan kontekstualisasinya dengan kehidupan kita, apa yang sering kita baca dan lain sebagainya. Itu akan sangat amat menarik untuk bisa memahami buku ini. Termasuk kan tadi saya juga di awal sudah menjelaskan soal bukunya Ali Al-Solabi, bukunya soal jejak Utsmani di Nusantara dan sebagainya. Ini akan, kenapa kita sebut itu dulu? Karena memang untuk bisa melihat kontekstualisasi pembahasan dalam buku Kasor ini dalam ruang pikir kita, pemahaman kita, dinamika kehidupan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Itu Mas Adi. Jadi memang tetap semangat, tetap sabar, karena saya baca juga sabar, berat padahal berat, sulit Mas Adi. Saya balik lagi ke Mas Adin. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kang Septian atas penyampaian dari pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pekan depan ya. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, berarti pekan depan adalah pertemuan keempat. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan baca istighfar. Alhamdulillah dengan doa Fatihah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma. Ya, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.